Menjaga diri dalam keberkahan. Pengertian dari menjaga diri dalam keberkahan adalah upaya untuk menjalani kehidupan dengan memelihara sikap, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan kebaikan sehingga mendatangkan keberkahan atau kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mencakup menjaga diri dari perbuatan dosa, menjalankan kewajiban agama, berbuat baik kepada sesama, serta memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah dengan cara yang benar dan bermanfaat. Cara menjaga keberkahan dalam hidup. Menjaga keberkahan diri. Yang pertama, menjalankan ibadah dengan ikhlas. Salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya harus dilakukan dengan niat yang benar. 2. Menjaga akhlak dan perilaku, tidak menyakiti orang lain, menjaga lisan dan berlaku jujur. 3. Menjauhi dosa dan maksiat. Keberkahan bisa hilang jika seseorang sering berbuat dosa tanpa bertobat. 4. Bersyukur atas nikmat Allah. Syukur membuka pintu kebenaran dan menambah nikmat. 5. Menjalin silaturahmi, mempererat hubungan dengan keluarga, teman, dan orang sekitar. 6. Menjaga hati dari hasad dan dengki. Hati yang bersih akan membuat hidup lebih berkah. Menjaga keberkahan rezeki. Pertama, mencari rezeki dengan cara yang halal, hindari riba, korupsi, dan pencurian. Kedua, bersedekah dan berbagi. Keberkahan harta bertambah ketika digunakan untuk kebaikan. Ketiga, tidak boros dan hidup sederhana, menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Keempat, berdoa untuk keberkahan rezeki, memohon kepada Allah agar rezeki yang diterima penuh manfaat. Kelima, membantu sesama dengan ikhlas. Rezeki yang digunakan untuk membantu orang lain akan membawa berkah dalam hidup. Menjaga keberkahan waktu. Pertama, menggunakan waktu dengan bijak, tidak menunda pekerjaan yang bermanfaat. Kedua, mengisi waktu dengan kebaikan, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan melakukan kebaikan. Ketiga, menjauhi hal yang tidak bermanfaat, menghindari ghibah, malas, dan perbuatan sia-sia. Apa saja sih materi tentang menjaga diri dalam keberkahan? Ada banyak, tapi di sini cuma menyebutkan 4 saja. Yang pertama, pemahaman tentang keberkahan. Definisi keberkahan dan pentingnya dalam kehidupan. Definisi keberkahan. Keberkahan berasal dari kata berkah yang berarti kebaikan yang abadi, berkelanjutan, dan melimpah. Dalam konteks agama Islam, keberkahan dapat diartikan sebagai rahmat atau anugerah dari Allah yang membuat segala sesuatu menjadi lebih bermanfaat, mendalam, dan terus berkembang. Meskipun dalam jumlah atau keadaan yang tampaknya terbatas, keberkahan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti rezeki, waktu, ilmu, dan hubungan sosial. Pentingnya keberkahan dalam kehidupan. Keberkahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Keberkahan membuat segala usaha dan rezeki yang diterima menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Yang kedua, menghindarkan diri dari kerugian. Dengan keberkahan, seseorang bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari apa yang dimiliki, meskipun jumlahnya sedikit. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat. Keberkahan bukan hanya tentang kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan akhirat. Keempat, mendapatkan keberkahan rezeki. Keberkahan dalam rezeki membuat seseorang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan rezeki yang diperoleh bisa membawa manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang kelima, memperbaiki hubungan sosial. Keberkahan juga berhubungan dengan hubungan antar sesama. Seseorang yang hidup dalam keberkahan akan lebih mudah membina hubungan yang harmonis dengan orang lain, karena hati yang diberkahi akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang, rasa syukur, dan kepedulian terhadap orang lain. Kedua, akhlak mulia. Pentingnya menjaga akhlak dalam ucapan dan perbuatan. Menjaga akhlak dalam ucapan dan perbuatan sangat penting, karena akhlak mencerminkan kepribadian seseorang.
dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain serta hubungan dengan Tuhan. Akhlak yang baik, baik dalam perkataan maupun perbuatan, memiliki dampak yang luas bagi diri pribadi dan lingkungan sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga akhlak dalam ucapan dan perbuatan sangat penting. Yang pertama, mencerminkan kepribadian dan identitas diri. Ucapan dan perbuatan seseorang adalah cerminan dari akhlak atau karakter yang dimilikinya. Jika seseorang menjaga akhlak, maka perilaku dan kata-katanya akan menunjukkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Kedua, membentuk hubungan yang harmonis dengan sesama. Akhlak yang baik akan mempererat hubungan antar sesama. Kata-kata yang sopan dan perbuatan yang penuh kasih sayang akan membangun rasa saling menghargai dan kepercayaan di antara individu. Yang ketiga, menjaga keberkahan dalam hidup. Dalam pandangan agama, menjaga akhlak adalah salah satu cara untuk meraih keberkahan hidup. Perkataan yang baik seperti memberi nasihat dengan lembut dan bijaksana, serta perbuatan yang penuh kebaikan seperti membantu sesama akan mendatangkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Keempat, menjauhkan dari kerusakan dan konflik. Ucapan yang tidak dijaga bisa menimbulkan fitnah, kebencian, dan konflik. Perbuatan buruk seperti mencuri, berbohong, atau merugikan orang lain dapat merusak hubungan dan menciptakan permusuhan. Dengan menjaga akhlak, seseorang akan menghindari perbuatan yang merusak kedamaian dan keharmonisan. Kelima, menjadi teladan bagi orang lain. Seseorang yang menjaga akhlaknya dapat berbicara dan bertindak akan menjadi teladan bagi orang lain, terutama bagi generasi muda. Yang keenam, meningkatkan keimanan dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam agama Islam, menjaga akhlak merupakan bagian dari kesempurnaan. Yang ketiga, kedisiplinan dalam ibadah. Pentingnya konsisten dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Konsisten dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim karena memiliki dampak yang sangat besar bagi keimanan, kehidupan pribadi, dan hubungan dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa konsisten dalam menjalankan ibadah itu penting. Pertama, meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. Ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghambaan dan tanda ketundukan seorang hamba. Kedua, menjaga keseimbangan hidup. Konsisten dalam ibadah wajib dan sunnah membantu seseorang untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Ketiga, menjadi teladan bagi orang lain. Ketika seseorang konsisten dalam menjalankan ibadah, dia menjadi teladan bagi orang lain, baik itu keluarga, teman, atau masyarakat. Konsistensi ini mencerminkan keseriusan dalam menjalani ajaran agama, dan orang lain dapat terinspirasi untuk mengikuti jejak yang baik. Keempat, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ibadah wajib dan sunnah yang dijalankan secara konsisten memperkuat keimanan seseorang. Setiap ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati dapat meningkatkan kualitas takwa. Kelima, mendatangkan pahala dan keberkahan. Ibadah yang dilaksanakan dengan konsisten akan mendatangkan pahala yang terus mengalir. Bahkan, ibadah sunnah yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Yang keenam, menghindari kemalasan dan kesesatan. Konsistensi dalam beribadah juga berfungsi untuk menjaga diri dari rasa malas atau keputusasaan dalam beribadah yang dapat membawa seseorang jauh dari kebenaran dan keridhaan Allah. Ketujuh, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial.
Orang yang konsisten dalam beribadah cenderung memiliki kehidupan yang lebih terarah, disiplin, dan penuh dengan kebaikan. Ibadah yang dilakukan secara rutin menanamkan nilai-nilai positif dalam perilaku sehari-hari seperti jujur, sabar, dan peduli terhadap sesama. Secara keseluruhan, konsistensi dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah bukan hanya untuk meraih pahala, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik, meningkatkan keimanan, dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh berkah. Keempat, menghindari perbuatan maksiat. Bahaya maksiat terhadap diri sendiri dan lingkungan. Maksiat adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah, baik berupa dosa besar maupun kecil, yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti berbohong, mencuri, zina, atau menyakiti orang lain. Bahaya maksiat sangat besar, tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa dampak buruk dari maksiat terhadap diri sendiri dan lingkungan. Yang pertama, bahaya maksiat terhadap diri sendiri. Mengurangi keimanan dan ketakwaan. Maksiat dapat melemahkan iman seseorang, merusak hati dan jiwa. Dalam pandangan agama, hati yang terjangkit oleh maksiat menjadi kotor dan gelap, mengundang murka Allah. Salah satu bahaya terbesar dari maksiat adalah mengundang kemurkaan Allah. Setiap perbuatan yang melanggar perintahnya mendatangkan dosa dan bisa menyebabkan seseorang dijauhkan dari rahmat dan ampunannya, menimbulkan rasa tidak tenang. Seseorang yang terus melakukan maksiat cenderung merasa gelisah dan tidak damai dalam hidupnya, mengancam kesehatan fisik dan mental. Beberapa jenis maksiat, seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol, dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Kedua, bahaya maksiat terhadap lingkungan. Menyebabkan kerusakan sosial. Maksiat yang dilakukan oleh individu dapat menular atau mempengaruhi orang lain di sekitarnya, merusak keharmonisan keluarga. Maksiat, terutama dalam bentuk perbuatan yang melibatkan kekerasan, perselingkuhan, atau ketidaksetiaan dapat merusak keharmonisan keluarga, menciptakan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Perbuatan maksiat yang terjadi di dalam masyarakat seperti penipuan, pencurian, atau pemerasan menciptakan ketidakadilan dan ketidakamanan, menghalangi rezeki dan keberkahan. Maksiat juga bisa menghalangi datangnya keberkahan dalam rezeki. Rezeki yang diperoleh dari perbuatan yang tidak halal akan membawa kesulitan dan keburukan baik bagi individu maupun lingkungan, menyebabkan krisis moral dan etika. Ketika maksiat merajalela dalam masyarakat, nilai-nilai moral dan etika mulai terkikis. Hal ini dapat menyebabkan kemerosotan dalam kehidupan sosial dan budaya, di mana kebenaran, keadilan, dan kebaikan menjadi hal yang langka. Apa saja sih makna dari menjaga diri dalam keberkahan? Ada banyak, tapi di sini saya cuma menyebutkan 5 saja. Makna menjaga diri dalam keberkahan meliputi berbagai aspek kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan ajaran agama. Berikut adalah beberapa maknanya. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, menjauhi larangannya seperti perbuatan dosa dan maksiat. Kedua, mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat yang diberikan Allah seperti waktu, kesehatan, dan harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak sombong atas apa yang dimiliki dan tetap bersyukur dalam segala kondisi. Yang ketiga, menjaga akhlak mulia, memiliki sikap jujur, rendah hati, sabar, dan adil, menghindari sifat buruk seperti iri dengki, marah, dan sombong. Keempat, menjaga hubungan dengan sesama, berbuat baik kepada keluarga, teman, dan masyarakat, membantu orang lain tanpa pamrih, dan menjaga silaturahmi. Kelima, menghindari dosa dan perbuatan maksiat, menjaga diri dari perbuatan yang melanggar agama seperti zina, minuman keras, dan perjudian, menahan diri dari fitnah,
gibah, dan menyakiti hati orang lain. Bagaimana sih cara menjaga diri dalam keberkahan? Ada beberapa hal yang harus kita taati supaya bisa menjaga diri dalam kebaikan, dan ada banyak caranya di sini. Saya cuma menyebutkan 5 saja. Yang pertama, perkuat hubungan dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk beribadah dengan khusyuk. Jangan lupa berdoa agar selalu diberi petunjuk untuk berada di jalan yang benar. Kedua, miliki lingkungan yang positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang mendukung kebaikan, hindari pergaulan pada perilaku negatif. Yang ketiga, tingkatkan pemahaman dan pengetahuan. Pelajari nilai-nilai agama dan moral melalui membaca atau mengikuti kajian. Ketahui apa yang benar dan salah menurut norma sosial dan agama. Keempat, kendalikan diri, biasakan berpikir sebelum bertindak. Hindari emosi yang berlebihan seperti marah atau iri hati. Kelima, lakukan kebaikan kecil secara konsisten. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti membantu orang lain, tersenyum, atau menjaga kebersihan lingkungan. Carikan kebiasaan baik sebagai rutinitas sehari-hari. Ada beberapa manfaat dari menjaga diri dalam keberkahan. Menjaga diri dalam keberkahan berarti menjalani hidup dengan penuh kebaikan, kejujuran, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual serta moral yang baik. Berikut adalah beberapa manfaat dari menjaga diri dalam keberkahan. Yang pertama, mendapat kedamaian batin. Hidup dalam keberkahan membuat hati tenang dan jauh dari kecemasan karena selalu berada di jalan yang benar. Kedua, rezeki yang lancar dan berkah. Keberkahan dalam hidup membawa rezeki yang cukup, halal, dan penuh manfaat meskipun jumlahnya tidak selalu besar. Ketiga, hubungan sosial yang baik. Menjaga keberkahan dalam hidup berarti berbuat baik kepada orang lain, sehingga hubungan dan keluarga, teman, dan masyarakat menjadi lebih harmonis. Keempat, dilindungi dari hal-hal buruk. Keberkahan membawa perlindungan dari hal-hal negatif, baik secara fisik maupun spiritual, karena kita selalu berusaha menjauhi dosa dan keburukan. Kelima, doa lebih mudah dikabulkan. Orang yang hidup dalam keberkahan cenderung lebih dekat dengan Tuhan, sehingga doa-doa lebih mudah terkabul. Keenam, menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup dalam keberkahan membuat seseorang lebih sabar, bersyukur, dan memiliki akhlak yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ketujuh, kesuksesan yang hakiki. Keberkahan membawa kesuksesan yang bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Dengan menjaga keberkahan dalam hidup, kita tidak hanya memperoleh manfaat di dunia, tetapi juga mendapat balasan kebaikan di kehidupan setelahnya. Penyebab hilangnya keberkahan dalam hidup. Keberkahan bisa hilang jika seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang membuat keberkahan dalam hidup berkurang atau hilang. Pertama, meninggalkan ibadah dan kedekatan dengan Allah. Keberkahan datang dari ketaatan kepada Allah jika seseorang meninggalkan sholat atau sholat tetapi tidak khusyuk, jarang berzikir dan berdoa sehingga jauh dari perlindungan Allah. Lalai membaca Al-Quran, tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hidupnya akan terasa sempit meskipun memiliki banyak harta atau fasilitas. Kedua, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Tetapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih." Tanda seseorang tidak bersyukur, selalu merasa kurang meskipun sudah memiliki banyak hal, sering mengeluh tentang kehidupan dan rezeki, tidak mau berbagi dengan orang lain meskipun mampu. Akibatnya, keberkahan akan hilang dan hidup terasa sulit. 3. Makan dan mencari rezeki dengan cara yang haram. Keberkahan dalam rezeki sangat bergantung pada kehalalan cara mendapatkannya. Beberapa hal yang menyebabkan keberkahan hilang. 1. Memakan makanan haram hasil korupsi.
mencuri, riba atau penipu. 2. Bekerja dengan cara yang tidak jujur, menipu, memanipulasi, atau melakukan kecurangan. 3. Menggunakan harta untuk maksiat, berfoya-foya dalam memaksiatkan. Orang yang mencari rezeki dengan cara haram mungkin terlihat kaya, tetapi hatinya gelisah, rumah tangganya bermasalah, atau uangnya cepat habis tanpa keberkahan. Keempat, sering berbuat dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat adalah penyebab utama hilangnya keberkahan. Berapa di antaranya berdusta dan menipu dalam urusan pekerjaan atau bisnis, berbuat zina atau mendekati perbuatan zina, menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia seperti ghibah, fitnah, dan menonton hal yang tidak bermanfaat, durhaka kepada orang tua, atau menyakiti hati mereka. Setiap dosa akan membuat hati gelap dan menjauhkan seseorang dari keberkahan hidup. Kelima, malas dan tidak menggunakan waktu dengan baik. Waktu adalah bagian dari keberkahan. Jika seseorang malas bekerja dan hanya mengandalkan bantuan orang lain, menunda-nunda pekerjaan penting, menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna, main game berlebihan, media sosial tanpa batas, dan kebiasaan begadang tanpa tujuan, maka keberkahan dalam waktunya akan hilang dan hidup terasa tidak produktif. 6. Memutuskan silaturahmi dan bersikap buruk kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Tanda-tanda seseorang tidak menjaga hubungan baik: sering bertengkar dengan keluarga atau saudara, tidak mau meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain, suka menyakiti hati orang lain dengan perkataan kasar atau hinaan. Memutus silaturahmi akan mengurangi keberkahan dalam kehidupan dan membuat seseorang merasa kesepian. 7. Sering berdusta dan berkhianat. Allah tidak akan memberkahi orang yang suka berbohong dan berkhianat. Rasulullah SAW bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga, sedangkan dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka. Akibat sering berdusta, kepercayaan orang lain hilang, hubungan sosial menjadi buruk, hati menjadi gelisah karena selalu takut ketahuan. Jika seseorang sering berbohong dalam bisnis, pergaulan, atau keluarganya, maka hidupnya akan kehilangan keberkahan. 8. Tidak peduli dengan orang lain dan enggan bersedekah. Keberkahan dalam hidup pertama jika seseorang suka membantu orang lain dengan ikhlas, bersedekah meskipun dalam keadaan sulit, memiliki kepedulian terhadap anak yatim, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan. Sebaliknya, orang yang kikir dan tidak peduli terhadap sesama akan kehilangan keberkahan dalam rezeki dan kehidupannya. 9. Sombong dan merasa paling benar. Kesombongan adalah penyebab utama hilangnya keberkahan. Tanda-tandanya, merasa lebih baik dari orang lain, meremehkan dan menghina orang lain, tidak mau menerima nasihat atau kritik. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Orang yang sombong seringkali merasa paling benar, tetapi hidupnya penuh kesulitan karena keberkahan telah diangkat darinya. 10. Tidak bertawakal dan kurang bersabar dalam ujian. Allah memberikan ujian sebagai bentuk kasih sayang dan cara meningkatkan derajat seseorang. Namun jika seseorang mudah putus asa dan menyerah, selalu mengeluh ketika menghadapi kesulitan, tidak percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, maka keberkahan dalam hidupnya akan hilang dan hatinya selalu merasa gelisah. Dampak keberkahan dalam kehidupan. Pertama, hidup dengan tenang dan bahagia. Keberkahan membawa ketenangan hati. Kedua, dimudahkan dalam urusan. Allah memberi kemudahan bagi orang yang menjadi keberkahan. Ketiga, rezeki yang cukup dan tidak habis. Rezeki yang berkah meskipun sedikit akan terasa cukup. Keempat, hubungan baik dengan orang lain. Keberkahan juga tercermin dalam hubungan sosial yang harmonis. Kesimpulan tentang menjaga diri dalam keberkahan. Menjaga diri dalam keberkahan adalah upaya untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan, ketakwaan, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai spiritual dan moral.
Keberkahan dalam hidup bukan hanya tentang berlimpah materi, tetapi juga tentang memiliki hati yang tenang, rezeki yang halal, hubungan sosial yang baik, serta kehidupan yang penuh manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang menjaga keberkahan dalam hidup akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah yang istiqomah, doa yang tulus, serta rasa syukur dalam setiap keadaan. Menjaga akhlak dan moralitas dengan jujur, amanah, dan berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan dan pergaulan agar tidak terpengaruhi oleh keburukan yang dapat menjauhkan dari keberkahan. Mengelola rezeki dengan bijak, mencarinya dengan cara halal, serta berbagi kepada sesama agar rezeki menjadi lebih berkah. Menghargai waktu dengan menggunakan setiap detiknya untuk hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Menjaga hati dan pikiran dari prasangka buruk, iri hati, dan dendam, serta selalu berpikir positif dalam menghadapi kehidupan. Bersikap sabar dan ikhlas, menerima ujian hidup dengan lapang dada, dan menjadikannya berbagai jalan menuju kebaikan yang lebih besar.